Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan coba melanjutkan materi kita terkait belajar membuat CRUD dengan VBNet dan database MySQL ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan data berdasarkan NIM yang kita enter ya dari text box NIM. Contohnya begini, misalnya NIM-nya berapa? Misalnya 105001, enter. Nah, nanti muncul datanya, data ditemukan, muncul Muhammad Hafid ya. Kalau misalnya datanya tidak ditemukan, nanti muncul pesan maaf data tidak ditemukan, kemudian nanti text fieldnya otomatis kosong ya, jadi text box atau isiannya otomatis kosong. Nah, sekarang kita mau deteksi ketika kita tampilkan datanya misalnya 105001, enter. Kemudian di sini kita mau deteksi bahwa yang kita mau lakukan ini adalah ubah data, bukan simpan data ya. Nah, dimana ketika kita klik simpan ini, maka nanti pesannya begini, duplikat entry 105001 for primary key ya. Nah, karena NIM ini kita sudah set primary key, maka dia tidak bisa duplikat ya. Nah, jadi ini kita harus sesuaikan lagi. Nah, jadi gimana caranya ketika datanya ditemukan dia sudah bisa deteksi bahwa dia mau mengubah data bukan simpan baru ya. Nah, jadi caranya adalah di sini kan kita sudah set ya. Kalau misalnya data ditemukan ketemunya sama dengan true, kalau datanya tidak ditemukan ketemunya sama dengan false. Nah, maka itu yang akan kita uji. Silakan teman-teman arahkan kembali ke simpan data ya, button simpan ini. Silakan teman-teman klik 2 kali. Kemudian di bawah dari pengujian Jekyll ini ya, jadi Jekyll ini kita bisa gunakan untuk simpan maupun ubah ya. Nah, di sini kita buatkan keterangan lah dulu ya, uji jika ketemu sama dengan true maka edit data, selain itu simpan baru. Nah, jadi caranya kita buat aja pengujian if ketemu sama dengan true. Nah, jadi jika ketemu dengan true, ketemu sama dengan true, maka di sini ubah data, else berarti di sini simpan baru. Nah, oleh karena simpan barunya sudah kita buat di bawah sini, maka ini boleh kita copy aja ya. Nah, ini kita copy aja mulai dari try sampai dengan end try ini. Kemudian kita cut aja, lalu pindahkan di bawahnya simpan baru ini. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita sudah pindahkan ya. Untuk simpan baru ini kita lanjutkan untuk yang ubah aja ya. Jadi ini kita boleh copy lagi yang mulai dari try ini, mulai dari try ini sampai dengan end try kita copy, kita pastekan untuk ubah datanya ya. Nah, kemudian kita tinggal ubah query-nya aja. Jadi ini cukup mudah ya. Jadi ini kita tinggal ubah query-nya aja. Jadi kita ubah begini. Insert ini saya atau kita hapus lah ya. Boleh lah. Nah, kita hapus. Kita buatkan query baru ya, query ulang. Nah, siapkan dulu begini. cmd new MySQL comment, kemudian petik 2 kali, koma koneksi ya. Di dalamnya kita siapkan query ubah data. Caranya gimana? Tinggal kita buatkan update. Kemudian tabel kita T mahasiswa. Kemudian set apa yang mau kita ubah. Nah, yang kita mau ubah mulai dari nama ya. Kenapa mulai dari nama? Karena NIM itu primary key, jadi dia tidak bisa diubah ya. Berarti di sini nama sama dengan, kita buatkan begini. Oke, kemudian di situ T NIM, nama ya, titik teks. Nah, kita buatkan begitu aja. Nah, kalau sudah ini boleh kita copy. Kemudian tambahkan koma, pastekan. Lalu tinggal diganti ini fieldnya Jekyll ya. Jekyll. Kemudian di sini karena Jekyll itu variabel yang kita ambil dari sini, maka di sini bukan T nama titik teks ya, tapi Jekyll, variabel Jekyll. Oke, kalau sudah koma, pastekan lagi. Kita lanjut untuk prodi. Dia dari C prodi titik teks. Kemudian koma lagi. Ini untuk alamat ya, alamat.
dari T alamat. Nah, belum sampai di situ. Ini kan update. Berdasarkan apa kita mau update? Berarti di sini kita tambahkan where berdasarkan name sama dengan kita buatkan begini. Tnim titik teks. Nah, jadi kita mau mengubah datanya. Yang mana kita mau ubah? Yang kita mau ubah adalah nama dari T nama, Jekyll dari variable Jekyll, prodi dari C prodi, alamat dari T alamat, berdasarkan nim dari T nim, gitu ya. Kemudian di bawahnya execute query, kemudian message box-nya tinggal kita ganti dari simpan menjadi ubah data sukses ya. Nah, itu aja ya. Jadi kita tinggal ubah query-nya aja. Yang di bawahnya tinggal menyesuaikan. Oke, kalau sudah boleh kita coba ya. Silakan teman-teman save dulu atau langsung aja jalankan ya. Kita coba misalnya 10.50.001 enter. Misalnya di sini Muhammad Hafid, ganti menjadi M titik Hafid ya. Kalau sudah simpan, nah harusnya ini dia sudah bisa mendeteksi bahwa ini dia mau ngedit nih, bukan simpan baru. Jadi ketika saya tekan tombol simpan, maka pesannya sudah berubah menjadi ubah data sukses, kemudian yang dari Muhammad Hafid menjadi M Hafid ya. Nah, berarti sampai sini kita sudah berhasil mengubah datanya ya. Nah, jadi misalnya kita ubah lagi nih, misalnya 10.51.002 enter. Ini kita tambah Tarakan Kalimantan Utara. Kemudian Muhammad OS-nya kita ganti Muhammad OS Al-Qarni. Oke, kalau sudah tekan tombol simpan. Ubah data sukses. Kemudian di sini namanya sudah berubah Muhammad Uwais Al-Qarni. Kemudian dia juga sudah berubah alamatnya Tarakan Kalimantan Utara ya. Nah, jadi sampai sini kita sudah berhasil mendeteksi bahwa yang kita mau lakukan adalah simpan data ya, atau ubah data. Coba kita simpan data baru apakah berhasil. Misalnya 22.50.001 namanya Musdalifah, dia wanita, kemudian sistem informasi, alamatnya Tanjung. Kalau saya tekan tombol simpan, harusnya ini kan simpan baru, bukan ubah lagi ya. Jadi ketika saya tekan tombol simpan, pesannya adalah, nah ini ubah data sukses katanya. Oke, kita coba dulu ada apa. Ini ubah data else. Oh sorry ya, jadi untuk simpan data itu jadi kita harus panggil dulu. Jadi misalnya kayak tadi 22.50.001 enter. Nah, apakah datanya ditemukan? Kalau misalnya data tak ditemukan berarti dia bisa menyimpan data. Nah, berarti di sini ada yang salah lagi. Ini kita jangan hapus ya, berarti untuk yang ini ya. Jadi, jika datanya tidak ditemukan berarti kita tidak perlu kosongkan nih. Ini tidak perlu dikosongkan. Kita coba jalankan lagi. Tambahkan lagi 22.50.001 enter. Oke, maaf data tidak ditemukan. Saya saya masukkan Musdalifah. Dia wanita, kemudian sistem informasi alamatnya Tanjung misalnya, Tanjung. Saya tekan tombol simpan. Nah, di sini pesannya sudah simpan data sukses, kemudian datanya masuk ke dalam sini ya. Nah, jadi sampai sini kita sudah berhasil untuk membuat simpan ubah ya. Jadi simpan ubah. Jadi ini kita sudah berhasil, satu button memiliki dua aksi. Dia bisa simpan baru dan dia bisa ubah data ya. Oke, nah jadi sampai sini silakan teman-teman coba dulu lah ya. Silakan teman-teman coba dulu, pastikan dulu berhasil ya. Codingannya diperhatikan, kalau misalnya ada salah, coba dicek betul-betul ya. Mungkin ada typo gitu ya. Nah, jadi ini untuk ubah data, kemudian ini untuk simpan baru ya. Nah, jadi silakan diproses ya. Silakan disimak baik-baik. Kemudian kalau misalnya ada yang error, coba dilihat errornya di mana, kemudian pesan errornya apa, kemudian pelan-pelan dicari ya, kemudian diperbaiki.
Oke, jadi saya rasa cukup ya untuk video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.